Jadi ini yang pertama buat flow daftar peserta. Itu di sini ada dua flow yang disiapin. Yang pertama tuh peserta bisa daftar sendiri. Misal di sini ada muswiljateng.site/register. Nanti di halaman tersebut peserta tuh bisa ngisi data-data yang diperluin kayak nama, nomor telepon, foto dan lain-lain. Terus nanti setelah peserta ngisi bakal dapat eh, notifikasi lewat WA berupa link loginnya. Misal muswiljateng.site/s/123fac. Nah, 123fac ini bisa dipakai buat login by kode. Jadi peserta nanti bisa login pakai link ataupun pakai kode yang ada di belakang sini 123FAC, dan ini sifatnya unik, jadi tiap peserta tuh beda-beda semua. Nah, terus juga di sini tuh peserta ada 3 metode login. Yang pertama lewat link ini, terus yang kedua masukin kode, sama yang ketiga itu bisa scan QR. Nah, di sini bedanya dengan flow yang pertama apa? Kalau yang flow pertama itu nama-nama peserta sama nomor teleponnya itu udah dimasukin sama panitia dalam berbentuk Excel. Jadi panitia udah nyiapin data Excel, isinya nama sama nomor telepon aja. Terus nanti dari Excel tersebut bakal diinput ke dalam sistem. Terus nanti sistem bakal ngirim link ataupun kode-kode seperti yang ada di sini ke peserta. Jadi mungkin bedanya kalau yang ini tuh pesertanya udah ada duluan, nanti peserta tinggal ngelengkapin. Kalau yang bawah ini tuh emang dari awal peserta ngisi, mulai dari nama sama nomor telepon itu peserta semua yang ngisi. Nah, kalau yang flow pertama ini data-data pesertanya ini tinggal ngelengkapin doang. Terus akhirnya ini sama. Jadi ujung-ujungnya sama-sama dapat 3 akses, bisa lewat link, bisa lewat kode ataupun lewat QR code. Kemudian untuk flow yang kedua, ini untuk pendataan kontribusi peserta. Jadi flow-nya ini yang pertama peserta mengunggah bukti transfer, setelah itu panitia memverifikasi, lalu setelah diverifikasi bukti transfernya bisa diceklis oleh panitia. Kira-kira tampilannya kayak gini. Jadi di sini ada checklist, nama, asal sama bukti transfernya, terus bisa disimpan. Kemudian flow yang kedua adalah flow jadwal kegiatan. Ini yang pertama, panitia itu memasukkan detail kegiatan, isinya nama kegiatan, tempat, waktu, dan juga deskripsi yang sifatnya opsional. Terus dari kegiatan yang udah dibikin tadi, panitia bakal ngeplotting kira-kira siapa aja yang bakal ngikutin kegiatan ini. Apakah ini hanya diikuti oleh anggota doang, atau pembina aja, atau pengawas aja, atau mungkin dari cabang-cabang tertentu. Terus setelah diplotting, hasil akhirnya adalah panitia dapat melihat daftar kegiatan beserta siapa aja yang mengikuti, dan juga bagi pesertanya itu dapat melihat acara apa saja yang akan diikuti. Jadi bisa jadi antara peserta satu dengan peserta lainnya itu berbeda sesuai dengan yang udah dipelatih oleh panitia. Lalu untuk tampilannya kira-kira ada kayak gini. Jadi ketika nambahin jadwal itu ada nama kegiatan, tanggal, tempat, jam, sama deskripsinya. Terus kalau ini secara default bakal di-assign ke semua peserta. Kalau mau sebagian aja ini tinggal dicentang. Nah, terus kalau sebagian, gimana cara assign-nya? Di sini tuh ada dua jenis cara assign. Yang pertama, kita bisa assign secara serentak berdasarkan bagian. Bagian tuh misal kayak gini. Misal semua DPW, semua DMW, semua orang yang dari DPD Surakarta, atau semua orang yang dari BMH, kayak gitu. Atau kombinasi antara bagian dan juga jabatan. Contohnya, semua pembina di BMH atau semua pengurus di SAR, kayak gitu. Kemudian selain bisa menambahkan serentak, bisa juga nambahin secara manual. Jadi di sini ada checklistnya. Setelah di checklist nanti bisa disimpan, dan nama-nama yang ditampilkan di sini tuh cuma nama-nama yang belum diassign atau belum dimasukkan ke dalam kegiatan ini. Jadi kalau udah ikut ke kegiatan ini, dia nggak ditampilin di sini. Kemudian setelah bikin kegiatan sama ngeplotting peserta, di sini ada detail acaranya, mulai dari nama, tanggal, jam, tempat,
ada deskripsinya. Lalu di sini ada keterangan jumlah peserta, jumlah hadir dan juga tidak hadir, dan juga ada status acara ini belum selesai atau sedang dilaksanakan. Kemudian isinya ada nama, asal, jabatan, sama keterangan. Nah, terus di sini ada dua tombol. Yang pertama itu ada buka presensi. Buka presensi itu berarti buka halaman scan QR. Terus kalau lihat presensi, ini tuh melihat statistik presensi yang live attendance. Kemudian untuk flow selanjutnya ada flow penginapan peserta. Sini ada dua flow yang disiapin. Yang pertama itu flow-nya adalah panitia melakukan input data gedung beserta nomor kamar. Jadi ini data gedung sama nomor kamarnya tuh dimasukin manual satu-satu. Kemudian setelah itu baru panitia ngeplotting kamar bagi setiap peserta. Jadi setelah gedung dan kamar dibikin, baru peserta tuh bisa di-plotting sesuai dengan posisinya. Kemudian output akhirnya adalah panitia dapat melihat siapa saja peserta yang berada di suatu kamar, kemudian peserta dapat melihat kamar yang ditempati beserta siapa saja di dalamnya. Ini yang flow yang pertama atau option pertama. Kemudian untuk option keduanya itu lebih sederhana. Jadi panitia nyiapin data Excel, isinya tuh nama dan juga nomor telepon. Karena nomor telepon ini kan unik, jadi tiap peserta tuh nggak ada yang sama. Dan juga data dari nama gedung beserta nama kamarnya. Nah, setelah itu, nama-nama file Excel tadi bakal diupload ke dalam sistem, dan sistem bakal otomatis bikin nama-nama gedung dan juga kamar-kamarnya. Contoh form Excel-nya kayak gini, ada nama, telepon, gedung, sama kamar. Jadi ini ada dua pilihan opsi yang bisa dipakai. Mau nambahin manual satu-satu atau berdasarkan file Excel. Kemudian ini kira-kira tampilan ilustrasi dari halamannya kayak gini. Jadi ini tampilan daftar gedung. Ini ada gedung A, B, C, terus gedung A itu ada berapa penghuni, gedung B ada berapa penghuni, dan juga berapa kamar. Kemudian kalau mau menambahkan gedung baru, di sini bisa nambahin nama gedungnya sama nama-nama kamar yang ada di dalamnya dengan dipisah koma. Contoh kamar 1, koma, kamar aswad, koma, kamar hajat, begitu. Jadi ketika ditambah, bakal bikin gedung baru dengan kamar-kamar yang ada di sini. Terus ketika gedungnya ini dipencet, bakal masuk ke detail gedung. Detail gedung ini simpelnya menampilkan semua kamar dengan jumlah penghuni tiap kamarnya. Dan ini kalau si kamarnya diklik, bakal menampilkan nama-nama yang ada di dalam kamar ke tabel di sini. Jadi tabel ini menampilkan penghuni kamar yang diklik. Jadi kalau klik kamar 1 berarti yang tampil isi dari kamar 1. Kalau kamar hajar berarti isinya kamar hajar. Nah, kalau ini tadi kan tampilan dari sisi admin atau panitia. Kemudian kalau dari sisi pesertanya sendiri, itu tampilannya kira-kira gini. Jadi ada nama gedungnya, nama kamar, sama teman sekamarnya siapa aja. Kemudian ini ada tampilan gimana caranya kita bisa ngeplotting kamar-kamar dari setiap peserta. Jadi dia ada nama sama asal, kemudian ini untuk gedungnya ini bentuknya drop down. Jadi kita bisa milih mau gedung mana. Terus ketika udah dipilih gedungnya, di sini bakal otomatis keganti pilihan kamar yang ada di gedung tersebut. Kemudian untuk flow selanjutnya adalah flow dari presensi. Jadi yang pertama itu sebelum presensi bisa dibuka, itu panitia harus bikin jadwal kegiatan di sini. Setelah bikin jadwal kegiatan, panitia bisa membuka presensi. Buka presensi itu untuk membuka halaman ini, halaman scanner dari QR code. Di tampilan sini ada nama kegiatan, jam sama tempatnya. Kemudian nanti peserta bakal memperlihatkan QR-nya ke layar ataupun ke kamera yang aktif. Kemudian setelah berhasil melakukan presensi bakal muncul notifikasi seperti ini. Lalu untuk tampilan dari live attendance-nya atau live presensinya itu kayak gini. Cuma ada persentase kehadiran, total peserta, jumlah hadir, jumlah yang belum hadir, kemudian judul kegiatannya, sama data peserta dengan filter
hadir, belum, sama semuanya. Ini ada foto profilnya, nama pesertanya, kemudian jabatannya, dan juga waktu check-in-nya atau waktu presensinya. Nah, eh, untuk membuka halaman halaman apa namanya live attendance ini, panitia perlu membuka kegiatan yang sudah dibikin, terus ngeklik bagian lihat presensi. Dan untuk tampilan dari pesertanya sendiri, cuma kayak gini. Jadi ini halaman pertamanya, atau mungkin ini salah satu pilihan peserta bisa login, yaitu melalui kode akses. Nanti peserta bisa masukin kode akses, terus masuk. Setelah masuk, di sini ada tampilan kartu anggota, status kontribusi kalau dia udah membayar kontribusi, lalu ada lokasi yang bakal mengarahkan ke Google Maps, kemudian jadwal, penginapan, admin, lokasi, dan juga dana. Untuk dana sendiri nanti isinya bakal gambar, lokasi ini isinya Google Maps, lalu admin ini isinya apa namanya kontak dari admin di acara tersebut. Lalu untuk penginapan, ini kalau diklik bakal mengarah ke halaman penginapan, isinya ada nama gedung, nama kamar, sama teman sekamar. Terus kalau jadwal diklik itu munculnya ada daftar tanggal dan juga isian atau kegiatan di tanggal tersebut.